Oke, kembali lagi dengan mata kuliah pengendalian kecelakaan bencana ya. Di mata kuliah kali ini telah membahas mengenai manajemen bencana yang sesuai yang ada di Indonesia tepatnya ya. Nah, sedikit mereview tadi ya, sudah ada undang-undang ya yang mengatur tentang kejadian atau manajemen bencana yang ada di Indonesia tentunya ya, seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya kita masuk ke peta bahaya tsunami ya. Di sini ada 127 kabupaten ya yang berada di zona bahaya sangat tinggi ya. Dalam kategori seperti apa? Tsunami-nya lebih dari 5 meter ya. Nah, ini akan memakan korban jiwa sekitar 3,2 juta jiwa jika kategori tsunami-nya itu sudah mencapai lebih dari 5 meter ini. Nah, kalau dari 3 sampai 5 meter ini sekitar 758.000 jiwa. Nah, ini bukan jumlah yang sedikit ya, jumlah yang sangat banyak. Nah, untuk itu perlu memang sangat sekali ya untuk kita evaluasi lagi manajemen yang telah kita buat, atau nantinya Ananda sebagai orang kesehatan yang akan berkecimpung di sana ya, perlu sekali hal ini untuk dibenahi ataupun diperbaiki kembali. Nah, kalau di sini dikatakan ada wilayah Jawa ya, itu mereka mengatakan bagian selatannya rawan terhadap tsunami ya. Potensi gempa bumi sekitar 8,2 skala Richter di selatan ya bagian Jawa Barat dapat menimbulkan tsunami dengan ketinggian 10 meter dengan waktu kedatangan tsunami-nya 20 menit setelah gempa bumi. Nah, ini juga menjadi warning bagi kita ya. Wilayah Indonesia itu dia rawan rawan terhadap semua bencana ya. Nah, ini rawan terhadap ancaman erupsi gunung api ya. Tadi saya bilang ya, negara maritim ya, negara yang memang banyak sekali gunung-gunung yang sudah aktif ya. Di Indonesia itu terdapat 127 gunung aktif, atau sekitar 30% gunung api di dunia itu mungkin di Indonesia itu dikategorikan yang paling banyak ya. Kemudian 75 kabupaten itu berada di bahaya sedang tinggi dari erupsi gunung api di Indonesia. Ya, kalau kita lihat kemarin banyak ya terjadi erupsi gunung api yang ada di Jogja ya, kemudian yang ada di Brastagi yang lalu ya. Nah, ini juga merupakan manajemen yang apa nih yang harus tepat yang kita harus lakukan ya sebelum atau sesudah bahkan ketika hal itu terjadi ya. Nah, di sini juga dikatakan sekitar 3,85 juta jiwa penduduk terpapar nih dari bahaya sedang tinggi dari erupsi gunung ini. Tentu bahaya-bahaya kesehatan lainnya juga bisa meningkatkan menimbulkan ya bahaya kesehatan dari bencana ini sendiri ya, tentunya dari pernafasannya ya, pernafasan atas yang ini ganggu pada saat munculnya bencana erupsi gunung api ini. Nah, kemudian ada ancaman bencana banjir ya. Di sini dikategorikan tinggi, sedang, dan rendah ya. 315 kabupaten di daerah bahaya sedang tinggi dari banjir di Indonesia itu dikategorikan dapat mengalami banjir ini. Ya, kemudian terpapar dari bahaya sedang tinggi banjir ini sekitar 63,7 juta jiwa ya. Ini juga merupakan tidak jumlah yang sedikit ya, banyak. Oke, bagaimana dengan ancaman bencana longsor ya? Kalau ancaman longsor ini juga ya 274 kabupaten ya. Di sini bahayanya sedang dan tinggi dari longsor yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang terpapar dari bahaya sedang tinggi longsor ini sekitar 40,9 juta jiwa. Oke. Nah, penduduk Indonesia ini terpapar bahaya tinggi, sedang tinggi ya. Kalau untuk gempa bumi sendiri itu sekitar 148,4 juta jiwa ya. Kalau dikategorikan laki-laki dan perempuan, laki-lakinya itu 74,6 juta jiwa, sedangkan perempuannya 73,8 juta jiwa
ya, juta, berarti nggak sedikit ya. Nah, kemudian kalau untuk tsunami itu 4,2 juta jiwa ya. Kamu bisa lihat di sini kalau laki-laki dikategorikan 2,2 juta jiwa dan perempuan 2,1 jiwa. Nah, kalau untuk gunung api 3,9 juta jiwa, laki-lakinya 1,9 juta jiwa dan untuk perempuannya itu 2 juta jiwa. Oke. Nah, pemahaman bencana selalu itu sifatnya dinamis ya. Kenapa selalu sifatnya dinamis? Karena selalu perkembangannya itu dari waktu ke waktu itu selalu ada perubahan ya. Nggak mungkin tsunami itu datangnya hanya 3 sampai 4 meter, enggak. Mungkin dia fluktuatif, bisa jadi 10 meter kadang-kadang. Nah, selalu dinamis. Makanya selalu dikatakan dinamis atau berubah-ubah gitu ya. Nah, bencana juga berbineka tunggal ika katanya di sini. Satu tempat dengan lainnya itu berbeda dalam penanggulangannya ya. Bencana menjadi urusan bersama ya, komprehensif ya, keseluruhan pemerintah maupun pemerintah daerah ya, juga ini merupakan sebagai penanggung jawab utama ya. Di sini dikatakan ada 6 prinsip bencana yang harus kamu ingat ya. Pertama, bencana itu menyerupai peperangan ya, bisa jadi datangnya kapan aja dalam jumlah yang banyak ya, gitu. Kuantitas dan kualitas juga dari suatu bencana itu bukan dampak ya, sepertinya dampak yang dari bencana itu mengakibatkan korban jiwanya bisa jadi banyak pada saat itu, bisa jadi sedikit atau bisa jadi endemi ya. Nah, kemudian bencana adalah produk dari kerentanan ya, bisa rentan terhadap apa? Kemiskinan, poverty misalnya gitu, atau apalagi peperangan setelah terjadinya bencana ini tentu ya kan. Kemudian bencana sebagai sebuah krisis dan penuh ketidakpastian ya, perlu krisis of leadership. Nah, makanya di sini perlu ada seorang ataupun tataan pemerintah ya yang memang tanggap, kemudian dia cepat dan tepat dalam melakukan manajemen ketika sedang ataupun sebelum dan pra bencana ini terjadi ya, atau pasca bencana ini terjadi. Kemudian bencana sebagai produk sosiopolitik ekologi ya. Nah, di sini juga tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tentu ada sosial politik ya di dalamnya yang berkaitan dengan kebencanaan atau ekologi, ekosistem ya, ekosistem ini. Nah, bencana juga sebuah ilahiyah ya, yang datangnya memang udah takdir ya gitu dari Allah gitu. Kemudian bencana sebuah komodifikasi ya. Nah, gitu. Ada beberapa faktor nih, saya ulang kembali ya, penyebab bencana itu ya. Kombinasi antar alam dan antar antropogenik ya. Seperti apa itu bentuknya ya? Yang pertama, dampak perubahan iklim global ya. Dilihat di sini temperatur meningkat, kemudian pola hujannya juga berubah-ubah, kadang curah hujannya sedikit, kemudian curah hujannya itu banyak ya. Dan bencana hidrometeorologi meningkat juga ya dari pola hujan seperti itu. Nah, apalagi yang meningkat? Penyebaran penyakit ya, kemudian gagal panen, apalagi mungkin bisa mengakibatkan banyak kerugian ya. Nah, kemudian kependudukan ya. Ya, kependudukan ini kerentanan ya. Kalau sudah banyak penduduk tentu rentan terhadap kemiskinan, mungkin urbanisasi ya. Kemudian lemahnya penegakan hukum. Ya, lagi-lagi penegakan hukum ini juga merupakan salah satu faktor dari penyebab bencana ini. 99% penyebab karhutlah atau kebakaran hutan ya, dan bencana asap adalah dibakar ya. Nah, ini juga sudah termasuk dalam peraturan dan kewenangan yang dimiliki tetapi lemah untuk implementasinya. Kemudian ada degradasi lingkungan dan lemahnya leadership atau kepemimpinan dalam suatu negara. Oke, baik. Itu aja, nanti kita sambung lagi ke sesi 3, tetap stay tune di e-learning kali ini.